Selamat datang di Pertama 7.com channel. Hari ini saya mau isi air aki kering. Wah, aki kering katanya pemirsa. Padahal bukan aki kering, namanya aki MF. Kenapa perlu diisi air? Air aki baru ya, atau aki Zur. Karena untuk aki ini merek Jepang ya, Yuasa ini. Nah, seperti ini, Yamaha NMAX Yuasa YTZ 7V ini dalam kondisi baru, belum diisi air elektrolit oleh pabrik, jadi masih fresh. Ini masih baru ya. Untuk video shotnya sudah tayang di YouTube ini Pertama ke-7 terkait bagaimana cara memilih aki yang seger, aki yang fresh, aki yang baru. Pastikan ya tanggal produksinya mudah, gitu aja. Terus pastikan dari pabriknya itu belum dari tokonya itu belum diisikan. Ini kan ada air elektrolit. Loh mas, aki kering kok pakai cairan? Ya pakai. Kata siapa aki kering? Ini namanya aki MF atau maintenance free, bukan dry cell. Bukan, ini ya aki. Ini tetap ada cairannya seperti ini. Dan cara untuk mengisinya sudah ada videonya di sebelumnya di Vario apa ya? Aku lupa malah. Ininya sama ya, tinggal dibuka-buka, colok, selesai. Gampang banget pokoknya. Istriku aja mungkin gampang ya seperti ini, tapi ya cukup berbahaya. Ini air keras ya bro. Nih, elektrolit khusus aki. Sebelum mengisi bacalah petunjuk cara mengisi elektrolit ke aki seperti ini. Terus bahaya ya, asam sulfat menyebabkan kebutaan atau luka bakar. Ini berbahaya untuk kulit daging seperti ini. Pakai kacamata pengaman, wah saya nggak punya. Bila terminum, segera minum susu yang mengandung magnesium dioksida atau minyak tumbuhan. Bila kena mata, segera siram dengan air dan segera ke dokter. Bahaya, racun, asam sulfat, berat jenis saat 20 derajat Celcius 1,34 atau 1,34 berat jenisnya. Ini satuannya apa ya? Kilogram ya? Dengan isi ini 0,34 liter atau 340 cc. Oke, mari kita isi ya. Jangan lama-lama. Pastikan sama ya, YTZ 7V, ini juga YTZ 7V. Ini akhirnya alhamdulillah aku mengeluarkan banyak sekali uang untuk beli aki. Ini mahal akinya. Kita buka. Caranya mudah, tinggal ini dibuka, seret. Terus ini masukin. Daripada kebanyakan cerita, nanti dikira memperpanjang durasi. Kita buka dulu. Ini cairan berbahaya ini. Oke. Nah, seperti ini cairan elektrolitnya. Ini katupnya. Jangan sampai hilang. Terus ini dibuka, ini masih grease ya. Masih mulus. Masih tersegel dengan baik. Kita buka, nanti ada suaranya setauku. Oke, seperti ini sudah dibuka ya. Aki baru, jos gandos. Kita tancapkan seperti ini, gampang lah. Saya kurang dangak kameranya. Oke, saya di kolong meja komputer. Jadi seperti ini keadaannya. Terus kita colokkan seperti ini dan tunggu sampai dia turun semua. Bismillah. Terus kita tunggu ya. Ini berapa menit? Semenitan atau berapa ya? Aku lupa ya. Ininya dia biar turun dulu. Kenapa mas harus seperti ini? Kan aki kering. Aki kering meneh. Bukan, ini aki MF. Perlu cairan elektrolit seperti ini. Dan Yuasa memilih teknik seperti ini biar akinya tetap seger. Jadi dari pabrik ini ya seperti ini. Dia kosongan. Dia terjamin kering. Tidak dalam kondisi ada elektrolitnya. Kenapa seperti itu? Karena aki itu kalau sudah ada elektrolitnya, kalau nggak dipakai tetap aja dia akan turun seperti itu performanya. Karena di dalam aki itu ada resistornya atau air dalam, atau memang di dalam itu sudah ada hambatannya. Nggak besar memang, maksudnya kok nggak besar, nggak kecil memang, tapi misalkan 1 mega ohm itu kan gede, hambatannya besar sekali itu kan. Tapi lama-lama juga ngedrop kalau nggak dipakai. Aki memang seperti itu karakteristiknya. Jadi ada yang namanya air dalam atau resistensi internal. Bukan dari pabrik dikasih resistor itu, bukan. Memang di dalam itu ada hambatannya, memang sudah alami seperti itu. Aki apapun mau ada air dalamnya itu. Mau baterai itu juga ada air dalamnya yang akan bikin lama-lama ngedrop. Itu bisa dihilangkan nggak mas?
kemungkinan nggak bisa ya air dalam itu. Kalau diperbesar biar resistensinya nggak begitu besar, mungkin bisa ya dengan pemilihan bahan-bahan khusus. Tapi untuk menghilangkan sama sekali resistensi dalam itu kok saya belum nemu referensinya. Mau itu sampai ke itu loh, aki lithium itu juga ada itu air dalamnya. Dan kenapa tadi harus bawa kacamata kayak atau pelindung? Karena takutnya terpercik ya ini cairan elektrolit akinya ini, dan bau Pak deh. Ini bau sulfat, bau air aki zud lah seperti itu. Ternyata kipasku berbunyi, bikin berisik. Jadi gampang toh cara mengisi air aki MF Yuasa YTZ 7V NMAX wis dawa. Judulnya nggak apa-apa. Biar pemirsa tahu lah caranya ngisi ya seperti ini. Mudah sekali. Setelah diisi nanti sudah turun semua, tinggal tutup ini cekluk gitu. Jangan dibuka ya, ini sekali ngeklik ya wis. Kalau dibuka biasanya cepat rusak. Kalau dibuka kenapa Mas? Kalau dibuka ini fungsi dari VRLA nya nggak optimal lagi karena rusak sealnya. Terus ini kan aki baru ya, tahu-tahu nanti anget dikit karena dia reaksi kimia. Dan ada pertanyaan, Mas, aki baru dicas nggak? Kalau aki Yuasa seperti ini setahuku siap pakai, tidak masalah dipakai. Yang penting kalau aki baru, kalau saya langsung aja dipakai motornya, bukan terus aki baru terus ngendon sebulan. Wah, jangan. Lebih baik kalau setelah diisi cairan seperti ini ya wis langsung dipakai harian. Bagaimana Mas kalau dicas dulu? Ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi Yuasa biasanya langsung pakai oke. Seperti itu. Misalkan Mas harusnya dicas dulu ambruk kameranya, maaf. Nah, ambil casasan seperti ini ya, casasan iseng. Misalkan Mas dicas dulu, ya boleh, terserah. Cas misalkan 15 menit itu boleh bagiku. Nah, ini udah ada voltasenya ya. Tuh. Aku malah lupa ya tadi nggak ngecek sebelum dikasih cairan itu nanti ada voltasenya nggak. Setahu nggak ada. Harus dikasih elektrolit dulu biar bisa terjadi reaksi kimia dalam proses aki ini. Oke, pengisian air aki sudah selesai, sudah done. Kita ketuk-ketuk seperti ini ya, biar dia turun semua. Dan seperti biasa ini akinya rada anget. Saya tak nyari termogan dulu. Oke, dengan suhu ruangan sekitar berapa nih? Tembak dulu pakai termogan. 25 derajat ya, ini suhu tembok. Mari kita cek suhu ini berapa. Suhu dari aki MF ku yang baru dikasih air. Kita tembak 34 derajat. 35 derajat, 37 loh. Kok nambah-nambah terus? Intinya ini akinya jadi hangat ya. Ini adalah proses yang wajar dalam proses kimia si aki itu sendiri. Oke, tidak masalah. Dan baterainya termogan gue ini sudah mulai lemah. Udah nih. Udah nggak ada lasernya lagi nih. Perlu ganti lah, gampang. Oke, sudah selesai. Terus kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita cabut ini. Udah masuk semua insya Allah. Nah, ini yang berbahaya. Saat dicabut dia akan berceceran ya. Ini cairan elektrolit air keras ini, air sulfat, asam sulfat ini berbahaya. Nanti kasih air dilap ke yang netes-netes di meja seperti ini dan tinggal kita tutup. Bebas ya menghadap gimana, do not opennya ini bebas. Terus kita tutup, semoga awet. Jangan lupa di akinya dikasih label untuk kita pasang aki ini tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa untuk inventarisasi ya. Pembukuan lah, karena akiku yang lama itu, aki NMAX itu biasa juga dia sudah 6 tahun dan awet ya, itu baru 6 tahun langsung mati gitu. 6 tahun loh bro.
Ini aki kering paling lama yang pernah aku pakai itu 6 tahun itu. Oke, tutup sampai rapat ya. Do not open nih. Oke, sip. Nih, do not open. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya terkait pasang aki Yamaha NMAX. Gampang. Mas, dicas nggak? Ya bebas sih. Kalau punya casasan dicas juga boleh, nggak usah dicas juga apa-apa. Yang penting motornya langsung dipakai. Sip. Tik 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 tik. Sip lah. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa ini bukan endorse, bukan afiliasi. Aku cuma share pengalamanku isi air aki MF. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertamax.com. Salam Aki Mania.